Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi pada sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini Jumat 29 Juli 2022. Sebelum saya membacakan renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Hanya karena kasih-Mu Engkau telah izinkan kami untuk beristirahat setelah seharian beraktivitas kemarin. Tuhan, kami juga ingin berterima kasih karena pagi ini Engkau telah bangunkan kami dalam keadaan yang segar dan siap untuk menghadapi hari yang baru ini. Hari yang penuh dengan peluang, hari yang penuh dengan kesempatan. Ya Tuhan, kami akan memulai hari ini dengan merayakan kasih-Mu yang tertuang dalam renungan pagi ini. Saudara sekalian, renungan pada pagi hari ini saya ambil dari buku karya Andar Ismail yang berjudul Selamat Meng-Indonesia. Pemilihan artikel berjudul Sambal Pun Berbineka bukannya tanpa alasan, karena baru minggu lalu kita yang di Salatiga merayakan ulang tahun Kota Salatiga yang ke-1272. Dan sekarang kita sudah tiba di penghujung bulan Juli, yang artinya kita tinggal beberapa hari lagi memasuki bulan Agustus, di mana kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-77. Dan disitulah relevansi pemilihan artikel berjudul Sambal Pun Berbineka yang akan menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Demikian ceritanya. Sambal pun berbineka. Turis bule yang kocak itu dikerjain oleh anak-anak. Ia disuapi sesendok sambal. Langsung ia mencak-mencak mengibaskan tangan di depan mulutnya. Ia bersihak-sihak kepedasan. Anak-anak itu bersorak menertawakan dia. "Mister, sambal lagi mister." Hah, pedas. Sambal Indonesia pedas, teriak turis itu. Ia tidak tahu bahwa ada sambal yang lebih pedas lagi. Ia tidak tahu bahwa jenis sambal di Indonesia ada puluhan macam. Mengapa di Indonesia terdapat begitu banyak jenis sambal? Oleh karena etnik dan budaya kuliner kita juga begitu beraneka. Juga karena keanekaragaman hayati bahan pangan kita yang begitu bervariasi. Tahukah Anda bahwa Indonesia mempunyai tingkat variasi keragaman pangan nomor 2 tertinggi di dunia setelah Brazil? Ini datanya. Di Indonesia tumbuh 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, 110 jenis rempah dan bumbu, 77 jenis sumber karbohidrat, 75 jenis sumber lemak, 40 jenis bahan minuman, dan 26 jenis kacang-kacangan. Sekarang ambillah contoh tentang bahan makanan pokok. Apa makanan pokok yang Anda tahu? Hanya nasi. Anda cuma kenal nasi. Sungguh sempit cakrawala kita kalau yang kita kenal hanya nasi. Di Indonesia ada begitu banyak macam bahan makanan pokok. Ubi, singkong, kembili, sagu, talas, sorghum, jagung, sukun, dan lainnya. Yang namanya ubi ada banyak macam dengan warna dan rasa yang berbeda-beda. Apalagi singkong, belum lagi sukun. Mungkin Anda berkata, itu makanan murahan. Anda keliru. Di restoran bintang 5 di Los Angeles disajikan mashed potato. Apa itu terbuat dari kentang? Bukan. Itu terbuat dari sukun. Rasanya lebih gurih dari kentang. Di Indonesia sukun dianggap makanan desa. Padahal di California dan Hawaii itu makanan hotel bintang 5. Sungguh keliru kalau kita mengastakan bahan makanan. Misalnya nasi dan roti kita anggap kasta tinggi. Lalu sagu dan ubi kita anggap kasta rendah. Akibat anggapan bahwa makan nasi atau roti lebih terhormat daripada ubi atau sagu, maka pola konsumsi masyarakat Indonesia sekarang mengarah pada beras dan gandum. Menurut data tahun 2016, rata-rata orang Indonesia mengonsumsi 101 kg beras per tahun. Indonesia adalah negara dengan konsumsi beras per kapita tertinggi di dunia. Tak heran, tiap tahun kita ribut-ribut kesulitan impor beras.
Padahal negara kita memiliki begitu banyak potensi sumber pangan lokal yang lebih bergizi. Ubi dan sagu justru lebih sehat daripada beras. Beras dan terigu harus diimpor dengan harga mahal. Padahal ubi jalar dan talas tumbuh jauh lebih mudah dan murah. Tidak mungkin padi dijadikan tumpuan memenuhi kebutuhan pangan, sebab tidak semua wilayah Indonesia cocok untuk ditanami padi. Hanya Jawa, Bali, dan sebagian dari pulau lain secara klimatologis dan ekologis cocok untuk budidaya padi sawah. Menganjurkan orang dari Sabang sampai Merauke untuk mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok bukanlah tanda kemajuan, melainkan justru kemunduran. Negara kita begitu berbineka, biarlah pola makanannya pun berbineka. Yang perlu bukan penyeragaman pangan, melainkan sebaliknya, keragaman pangan. Kita perlu belajar menghargai keanekaragaman atau diversifikasi bahan pangan. Mental kita rupanya terbius oleh anggapan bahwa beras adalah segala-galanya. Memang Dewi Sri adalah Dewi Beras. Akan tetapi sebenarnya Dewi Sri adalah juga Dewi Kesuburan dan Dewi Kebinekaan Pangan. Lihatlah apa yang terjadi ketika Dewi Sri meninggal dunia dan jenazahnya dimakamkan. Tanah itu menjadi gembur dan subur. Dari kepala Dewi Sri tumbuhlah pohon kelapa. Dari dadanya tumbuhlah pohon-pohon buah. Dari pusarnya tumbuh pohon aren. Dari kakinya tumbuh berbagai jenis umbi-umbian. Gemah ripah loh jinawi. Selama 5 tahun bersekolah dan bekerja di Virginia, sering saya diundang memimpin pemahaman Alkitab, penataran atau ibadah minggu di gereja-gereja lokal. Kami diinapkan di rumah anggota gereja. Dalam tiap kunjungan itu, saya dan istri terkagum-kagum melihat dan menikmati keanekaragaman bahan pangan mereka. Ternyata, makanan utama orang Amerika bukan hanya gandum, beras, dan kentang, melainkan juga jagung, ubi merah, sorghum, quinoa, chickpeas, kidney beans, green peas, dan banyak lainnya. Roti biasanya mereka buat sendiri. Ternyata bukan hanya roti gandum, melainkan juga roti tepung jagung, roti tepung kentang, roti tepung ubi, roti tepung kedelai, roti oat, roti gandum hitam, roti tepung biji buncis, dan banyak lainnya. Rasanya yummy. Bumi kita kaya dengan aneka ragam bahan pangan. Kita pun bersorak, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 24 ayat 1. Dalam bahasa aslinya, ungkapan yang empunya juga berarti yang menciptakan. Allah yang menciptakan keanekaragaman bahan pangan. Dia yang empunya segala macam bahan pangan itu. Tidak ada kasta yang tinggi atau kasta yang rendah. Segala bahan pangan itu sama-sama mulia. Mazmur 24 ini merupakan bagian awal dari liturgi sebelum memasuki bait Allah. Ayat 1-6 dinyanyikan oleh paduan suara yang menunggu di dalam bait Allah. Sedangkan ayat 7-10 dinyanyikan oleh umat yang masih berada di luar bait. Tuhanlah yang empunya bumi. Tuhan jugalah yang empunya isinya. Tuhanlah yang menciptakan dan memiliki segala buah-buahan, umbi-umbian, padi-padian, biji-bijian, sayur-sayuran, bumbu-bumbuan, dan yang lainnya. Oleh sebab itu, dari Aceh sampai Papua terdapat aneka ragam pangan, termasuk juga aneka ragam sambal. Mister, mau sambal lagi? Ini loh ada rupa-rupa sambal. Sambal bajak, sambal lingkung, sambal ulek, sambal cabai hijau, sambal colo-colo, sambal embe, sambal kacang, sambal bawang, sambal tomat, sambal terasi, sambal dabu-dabu, sambal matah, sambal honje, sambal kowang. Mister, di meja ini ada lagi sambal lain. Sambal ruwa, sambal kaluku, sambal seruit, sambal belacan, sambal kemangi, sambal mangga, sambal petis, sambal oncom, sambal tempoyak, sambal kenari, sambal pencit, sambal tutuk, sambal kemiri, sambal lado mudo, sambal parado, sambal teri. Mister, tunggu dulu.
Masih ada sambal lain. Saudara sekalian, begitulah sapaan dan renungan pagi hari ini, Juli tanggal 29 tahun 2022. Mari sekarang kita akan tutup sesi pagi ini dengan doa. Ya Bapa, di pagi hari ini sekali lagi kami ingin berterima kasih atas kesempatan untuk kembali berkarya, kembali melayani di hari yang baru ini. Tuhan, kami juga baru saja mendengarkan sebuah renungan tentang keanekaragaman di negara kami ini. Dan lagi-lagi kami berterima kasih Engkau tempatkan kami di negeri yang begitu indah ini, yang begitu kaya dengan keunikan. Ya Tuhan, kiranya renungan pagi hari ini senantiasa mengingatkan kami untuk semakin menghargai perbedaan, semakin memaknai keindahan yang ada di perbedaan-perbedaan itu, dan di sana kami dapat semakin menemukan indahnya segala ciptaan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan menjalani hari baru ini hanya dengan penyertaan-Mu. Amin.